Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Tadi ketika jam istirahat sudah pada makan belum? Sudah. Bagus ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bertenaga, selalu semangat dalam berolahraga. Ya, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, anak, sebelum mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita mau mengecek pelajaran terlebih dahulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk sekolah ya? Sama? Ada yang masuk sekolah? Ada. Siapa lagi? Kira-kira yang ada sekolah ini? Hah? Coba mana ketua kelas? Bayu. Bayu siapa yang ada sekolah ini? Nak? Arjun, Pak. Arjun. Kenapa ada sekolah dia? Alpo. Atau keterangan ya? Oke. Kita doakan saja sama-sama, mudah-mudahan teman kalian yang tidak sekolah hari ini, yang berhalangan tidak masuk sekolah ini dapat masuk sekolah pada pertemuan berikut. Oke, pertemuan kemarin kalian sudah belajar mengenai tentang definisi dari puisi, struktur puisi, ya, baik dan definisi puisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menulis puisi. Nah, kemarin sudah Pak jelaskan bahwasanya puisi itu terbagi menjadi dua jenis puisi. Ada puisi diapan, ada puisi prismatis. Puisi diapan itu merupakan puisi yang menggunakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dalam puisi diapan tadi dia tidak menggunakan majas, tidak menggunakan gaya bahasa, tidak menggunakan kata-kata yang sifatnya konotatif. Artinya dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Beda dengan puisi prismatis. Kalau puisi prismatis itu adalah puisi yang menggunakan bahasa yang cukup sulit untuk dipahami. Karena apa? Karena bahasa yang digunakan itu tadi menggunakan bahasa yang sifatnya konotatif. Bermakna konotatif. Kita harus memparafraskan itu dulu kalau mau mengetahui arti dari setiap kata yang ada dalam puisi. Ya, ada gaya bahasanya, ya. Oke, perlu diingat kemarin juga sudah Pak menjelaskan mengenai unsur-unsur puisi. Unsur puisi itu yang pertama ada yang namanya ada juga yang namanya ada yang namanya rima. Nah, ya, jelas itu ya, paham ya? Dan ada unsur yang ada masih. Nah, perhatikan di depan semuanya. Ini ada satu contoh puisi diapan atau puisi yang ke bahasa itu yang ringan dan mudah dipahami karena bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada juga satu puisi yang judulnya adalah, ayo dibaca, pada karya ya, bacakan ya. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 siang. Ketika engkau datang dengan kantong belanjaan bermerek toko sepatu terkenal. Nah, ini contohnya menggunakan bahasa yang biasa, dia tidak ada bahasa berketik. Kau meminta maaf karena sudah datang terlambat. Katamu, kau punya urusan penting yang tidak bisa ditunda. Aku melihat merek di kantong belanjaan. Terus dibayar yang selanjutnya. Seperti seberapa mahal harga pakaianmu, seberapa mahal merek jam tanganmu, seberapa murah harga segala gitu. Dan masih ada bait selanjutnya. Ini Pak hanya menuliskan beberapa bait saja. Bahasa ini memberikan contoh mengenai bahasa bahasa yang benar dalam puisi dia adalah bahasa yang sederhana yang bisa digunakan sehari-hari dan mudah dipahami. Nah, yuk, sampai sini sudah paham? Tahu? Ayo ke sini. Di sini ada mengenai langkah-langkah apa dalam puisi, ya. Ada tiga yang harus kita tentukan dalam puisi. Yang pertama ada visual, penglihatan, auditory, dan itu berupa suara. Akhir itu adalah rasa atau suasana. Misalnya visual penglihatan itu kita mau diskusi yang temanya adalah taman sekolah.
Nah, temanya taman sekolah. Berarti yang kita lihat di taman pasti tidak pernah jauh dari yang namanya bunga. Nah, ini adalah kata bunga yang kita dapatkan pertama, satu baris pertama dalam keterangan visual. Kemudian yang kedua ada auditory atau suara. Contohnya di sini adalah burung berkicau. Artinya citraan burung berkicau. Suara burung berkicau. Kemudian yang ketiga taktil atau rasa atau suasana. Nah, di sini suasananya itu tenang dan damai. Kita berada di taman itu. Oke, kemudian setelah mendapatkan kata yang mencerminkan visual, auditory, taktil, barulah nanti bisa kita kembangkan menjadi satu baris puisi atau satu baris puisi. Misalnya, ya, bunga indah berkembang di taman kelasku. Nah, itu kan misalnya dari kata bunga tadi digambarkan ya satu lari dan nanti dapat kalian kembangkan. Ya. Bunga mawar berwarna merah. Aku sangat senang ketika melihatnya. Nah, itu lari kedua. Misalnya seperti dan nanti kalian dapat panggil lari berikutnya. Kalian dapat menulisnya berdasarkan dari pemahaman apa yang kalian ketika berada di taman sekolah. Tentunya kalian sering sekali melihat taman sekolah karena di depan kelas itu ada taman. Auditory itu suara burung berkicau. Ini kita cuma punya terakhir. Burung berkicau merdu dan anggun bernyanyi riang di pagi itu. Ya. Suara burung berkicau sangat merdu. Aku sangat terkesan, ya, akan suara burung yang indah itu. Dan akan digambarkan berikutnya lagi, berdasarkan dari pengalaman kalian sendiri. Taktil, rasa atau suasana, tenang dan damai. Hatiku tenang dan damai, hatiku ketika aku berada di kelasku. Misalnya kan, lari kedua, lari ketiga, lari keempat. Nah kan, ini dibuat sendiri. Ini lari kedua, tiga, empat. Ini juga sama. Atau ini lari keduanya, atau sampai lari ketiga juga boleh, silakan. Mau dibuat dalam baris tiga ini boleh. Pak, aku mau membuat Pak yang auditory itu mau membuat 3 baris saja, boleh? Tidak apa? Ada disediakan. Bapak, saya mau membuat yang visualnya penglihatannya cuma 4 saja, boleh? Tidak apa? Ya, jangan satu. Ya, jelas? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Terus kalau sudah jelas saya sudah paham. Di sini Pak ada tugas kalian ya, kan? Nah ini di bagian belakang. Ini belakang. Pasti Pak. Ini kemudian apa nanti yang Bapak dulu ya? Ini Pak. Kasih ke Bapak semua. Ini Pak pakai untuk penjelasan. Oke, perhatikan ya, ini ya. Perhatikan ya. Di situ ada lembar pretest ya. Lembar pretest itu ada yang pertama dituliskan nama dulu. Ini dibuat nama lengkap, kemudian kelas ya. Dibuat kelasnya. Kelas 85, buat kelas 85. Jadi kemudian sini ingat dibuat kelas 85. Namanya nama lengkap. Kemudian di sini soalnya soal pretestnya. Tuliskan puisi dihafal dengan tema taman sekolah dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah
Iya ya. Maksudnya gini. Maksudnya nanti kalian itu menulis puisi biapan dan yang temanya taman sekolah di dalam kolom ini. Seperti yang Pak contohkan tadi, yang Pak jelaskan tadi. Gitu. Kalau bahasa itu dengan bahasa yang digunakan, bahasanya yang tidak kurang tertib sifatnya. Kemudian kalau setelah sudah selesai, buatlah ya paduan antara setiap bait. Dari bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Kemudian kalau selesai baru dikumpulkan. Ya. Boleh, maksudnya bait pertama 3 baris, boleh. Bait kedua 4 baris itu boleh. Kemudian bait ketiganya 3 baris itu juga boleh. Tapi kalau membuat baris pertama 4 baris, baris kedua 4 baris, baris ketiga 4 baris itu malah bagus. Tidak apa-apa. Sampai sini ada yang mau tanya? Jelas? Jelas. Oke, kalau sudah kita akan kerjakan. Nanti selesai kumpul depannya. Kita akan kerjakan.
masih ada yang bingung silakan tanya ya Pak ya, atau merasa bingung dalam meneruskan menjadikan satu lari, boleh silakan Pak, kita bisa bantu kalau ada bertanya.
menit telah berlalu, waktunya hitung masih 20 menit lagi.
Sudah? Bagi yang sedang silakan diumumkan teman yang paling belakang ya, yang paling belakang tadi di baju Arya dengan Bella boleh mengambil ke depan. Ya. Kalau kalian lihat bagus-bagus ya karya puisinya ya, ini berarti sudah pintar menulis puisi. Ini apa yang dijelaskan, dia sudah memahaminya dan benar ya. Baiklah anak-anak, sampai di dulu pertemuan kita mengenai menulis puisi ucapan yang sudah kalian lakukan. Untuk pertemuan berikutnya kalian akan belajar menulis puisi. Masih tetap sama yang bertemakan dengan taman sekolah, namun puisinya bukan puisi diapan, tapi puisi prismatis. Dalam menggunakan metode data cap. Kasih gambaran sedikit untuk pertemuan berikutnya, bahwasanya metode data cap itu digunakan ya dalam bentuk bagan. Nanti Pak akan menyiapkan bagan, ya, menyiapkan bagan. Nanti kalian mengisi suatu objek yang akan amati di taman dalam bagian tadi. Kemudian baru kalian kembangkan menjadi bait puisi, menjadi bait puisi yang puitis, kemudian baru dibentuk menjadi bait puisi. Sehingga yang terakhir baru dibuat menjadi puisi yang dirangkai menjadi puisi yang seperti itu. Itu puisi prismatis, puisi yang menggunakan bahasa yang konotatif, kemudian menggunakan gaya bahasa atau sehingga kalau kita mau mengetahui maksud dari puisi tersebut harus memparafrase terlebih dahulu. Beda dengan puisi diapan, tidak perlu memparafrase, kita sudah tahu maksud dari puisi yang kita baca. Jelas ya? Nah, itulah
gambaran ke pertemuan berikutnya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.